Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Srileni Channel. Hai SRC Lover yang dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam tak lupa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. SRC Lover, peristiwa Isra Mi'raj adalah bukti nyata keberadaan Allah tinggi di atas langit, bukan di mana-mana. Dikutip dari berbagai sumber, peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa yang agung dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang meyakini kisah yang menakjubkan ini terjadi pada bulan Rajab. Benarkah demikian? Bagaimana cerita kisah ini? Kapan sebenarnya terjadi? Simak pembahasannya. SRC Lover, apa itu pengertian Isra Mi'raj? Isra secara bahasa dari kata saro, bermakna perjalanan di malam hari. Adapun secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW bersama Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Mi'raj secara bahasa adalah suatu alat yang dipakai untuk naik. Adapun secara istilah, Mi'raj bermakna tangga khusus yang digunakan oleh Nabi SAW untuk naik dari bumi menuju langit. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surat An-Najm ayat 1-18 yang artinya, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh suatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampaui. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. SRC Lover, adapun rincian dan urutan kejadiannya banyak terdapat dalam hadis yang sahih dengan berbagai riwayat. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau yang berjudul Al-Isra wal Mi'raj menyebutkan 16 sahabat yang meriwayatkan kisah ini. Mereka adalah Anas bin Malik, Abu Dzar, Malik bin Sya'sya'ah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'bah, Buraidah bin Husayb al-Aslami, Huzaifah ibnu Yaman, Syaddad bin Aus, Su'aib, Abdurrahman bin Qurat, Ibnu Umar, Mas'ud, Ali, dan Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Di antara hadis sahih yang menyebutkan kisah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, datangkan kepadaku burak, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bahar. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya, maksudnya langkahnya sejauh pandangannya. Maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian saya masuk masjid dan sholat 2 rakaat, kemudian keluar. Kemudian datang kepadaku Jibril alaihissalam dengan membawa bejana besi kamar dan bejana berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, engkau telah memilih sesuai fitrah. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Adam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik ke langit kedua. Lalu Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan,
apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kedua. Dan saya bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria shalawatullahi alaihima. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketiga dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketiga dan saya bertemu dengan Yusuf alaihissalam yang beliau telah diberi separuh dari kebagusan wajah. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keempat dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit keempat dan saya bertemu dengan Idris alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah berfirman yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam 57. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kelima dan saya bertemu dengan Harun alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keenam dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit dan saya bertemu dengan Musa alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketujuh dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketujuh dan saya bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Makmur. Setiap hari masuk ke Baitul Makmur 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah, sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Musa alaihissalam, lalu dia bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Saya menjawab, 50 sholat. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel. Beliau bersabda, maka saya pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untukku umatku. Maka dikurangi dariku 5 sholat. Kemudian saya kembali kepada Musa dan berkata, Allah mengurangi untukku 5 sholat. Dia berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka terus menerus saya pulang balik antara Tuhanku Tabaraka wa Ta'ala dan Musa alaihissalam, sampai pada akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya 50 sholat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan. Dan saya turun sampai saya bertemu dengan Musa alaihissalam seraya ceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Saya pun berkata, sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu kepadanya. Riwayat Muslim. SRC Lover, kapankah terjadinya Isra dan Mi'raj? Sebagian orang meyakini bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Padahal, para ulama ahli sejarah berbeda pendapat tentang tanggal kejadian kisah ini. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai penetapan waktu terjadinya Isra Mi'raj. Yang pertama, peristiwa tersebut terjadi pada tahun tatkala Allah memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nubuah atau kenabian. Ini adalah pendapat Imam At-Tabari rahimahullah.
Peristiwa tersebut terjadi 5 tahun setelah diutus sebagai Rasul. Ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi rahimahullah. Peristiwa tersebut terjadi pada malam tanggal 27 bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Ini adalah pendapat Al-Alama Al-Mansyurfuri rahimahullah. Ada yang berpendapat peristiwa tersebut terjadi 6 bulan sebelum Hijriah atau pada bulan Muharram tahun ke-13 setelah kenabian. Ada yang berpendapat peristiwa tersebut terjadi setahun 2 bulan sebelum Hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-13 setelah kenabian. Ada yang berpendapat peristiwa tersebut terjadi setahun sebelum Hijrah atau pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 setelah kenabian. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri Hafizahullah menjelaskan 3 pendapat pertama tertolak. Alasannya karena Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-10 setelah kenabian. Sementara ketika beliau meninggal belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Juga tidak ada perbedaan pendapat bahwa diwajibkannya sholat 5 waktu adalah pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Sedangkan 3 pendapat lainnya tidak mengetahui mana yang lebih rajih. Namun jika dilihat dari kandungan surat Al-Isra menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada masa-masa akhir sebelum hijrah. Dapat kita simpulkan bahwa Isra dan Mi'raj tidak diketahui secara pasti pada kapan waktu terjadinya. Ini menunjukkan bahwa mengetahui kapan waktu terjadinya Isra Mi'raj bukanlah suatu hal yang penting. Lagi pula tidak terdapat sedikitpun faedah keagamaan dengan mengetahuinya. Seandainya ada faedahnya, pasti Allah akan jelaskannya kepada kita. Dan memastikan kejadian Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab adalah suatu kekeliruan. Wallahu a'lam. SRC Lover, bagaimanakah seharusnya sikap kita sebagai seorang muslim terhadap kisah Isra Mi'raj? Berita-berita yang datang dalam kisah Isra Mi'raj seperti sampainya beliau ke Baitul Maqdis, kemudian berjumpa dengan para nabi dan sholat mengimami mereka, serta berita-berita lain yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih merupakan perkara gaib. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap kisah-kisah seperti ini harus mencakup kaidah-kaidah berikut ini: menerima berita tersebut, mengimani tentang kebenaran berita tersebut, tidak menolak berita tersebut, atau mengubah berita tersebut sesuai dengan kenyataannya. Kewajiban kita adalah beriman sesuai dengan berita yang datang terhadap seluruh perkara-perkara gaib yang Allah Ta'ala kabarkan kepada kita atau dikabarkan oleh Rasulullah SAW. SRC Lover, hendaknya kita meneladani sifat para sahabat radhiyallahu anhu terhadap berita dari Allah dan Rasulnya. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa setelah peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yakni Muhammad SAW. Abu Bakar berkata, apa yang beliau ucapkan? Orang-orang musyrik berkata, dia menyangka bahwasannya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit dan peristiwa tersebut hanya berlangsung 1 malam. Abu Bakar berkata, jika memang beliau yang mengucapkannya, maka sungguh berita tersebut benar sesuai yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur. Orang-orang musyrik kembali bertanya, mengapa demikian? Abu Bakar menjawab, aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini? Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Al-Mustadrak dari Aisyah radhiyallahu anha. SRC Lover, perhatikanlah bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap berita yang datang dari Nabi SAW. Beliau langsung membenarkan dan mempercayai berita tersebut. Beliau tidak banyak bertanya meskipun peristiwa tersebut mustahil dilakukan dengan teknologi pada saat itu. Demikianlah seharusnya sikap kita sebagai muslim terhadap setiap berita yang sahih dari Allah dan Rasulnya. SRC Lover, apa hikmah terjadinya Isra? Kenapa Nabi SAW tidak Mi'raj langsung dari Mekah? Padahal hal tersebut memungkinkan. Para ulama menyebutkan ada beberapa hikmah terjadi peristiwa Isra, yaitu perjalanan Isra di bumi dari Mekah ke Baitul Maqdis lebih memperkuat hujah bagi orang-orang musyrik. Jika beliau langsung Mi'raj ke langit, seandainya ditanya oleh orang-orang musyrik, maka beliau tidak mempunyai alasan yang memperkuat kisah perjalanan yang beliau alami. Oleh karena itu, ketika orang-orang musyrik datang dan bertanya kepada beliau, beliau menceritakan tentang kafilah yang beliau temui selama perjalanan Isra. Setelah kafilah tersebut pulang dan orang-orang musyrik bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik baru mengetahui benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk menampakkan hubungan antara Mekah dan Baitul Maqdis yang keduanya merupakan kiblat kaum muslimin. Tidaklah pengikut para nabi menghadapkan wajah mereka untuk beribadah kecuali ke Baitul Maqdis dan Makkah Al-Mukarramah. Sekaligus ini menunjukkan keutamaan beliau melihat kedua kiblat dalam 1 malam untuk menampakkan keutamaan Nabi SAW dibandingkan
para nabi lainnya. Beliau berjumpa dengan mereka di Baitul Maqdis, lalu beliau salat mengimami mereka. SRC Lover, apa faedah dari kisah yang agung ini? Tentunya syarat akan banyak faedah. Di antaranya, kisah Isra Mi'raj termasuk tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Peristiwa ini juga menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad SAW di atas seluruh nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Peristiwa yang agung ini menunjukkan keimanan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka meyakini kebenaran berita tentang kisah ini, tidak sebagaimana perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Isra dan Mi'raj terjadi dengan jasad dan ruh beliau dalam keadaan terjaga. Ini adalah pendapat jumhur, kebanyakan ulama, muhaddisin, dan fuqaha, serta inilah pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama Ahlus Sunnah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Maha Suci, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya bagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. SRC Lover, penyebutan hamba digunakan untuk ruh dan jasad secara bersamaan. Inilah yang terdapat dalam hadis-hadis Bukhari dan Muslim dengan riwayat yang beraneka ragam, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj dengan jasad beliau dalam keadaan terjaga. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam Lum'atul I'tiqad, contohnya hadis Isra Mi'raj, beliau mengalaminya dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur, karena kafir Quraisy mengingkari dan sombong terhadapnya peristiwa itu, padahal mereka tidak mengingkari mimpi. Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, Mi'raj adalah benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj dengan tubuh beliau dalam keadaan terjaga ke atas langit. Penetapan akan ketinggian Allah Ta'ala dengan ketinggian zatnya dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keagungan Allah, yakni Allah tinggi berada di atas langit ketujuh, di atas arsinya. Ini merupakan akidah kaum muslimin seluruhnya dari dahulu hingga sekarang. Mengimami perkara-perkara gaib yang disebutkan dalam hadis seperti Burak, Mi'raj, para malaikat penjaga langit, adanya pintu-pintu langit, Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, beserta sifat-sifatnya, surga dan lainnya, penetapan tentang hidupnya para nabi alaihissalam di kubur-kubur mereka, akan tetapi dengan kehidupan barzakiyah, bukan seperti di kehidupan mereka di dunia. Karena itulah di sini tidak ada dalil yang membolehkan seseorang untuk berdoa, bertawasul atau minta syafaat kepada para nabi dengan alasan mereka masih hidup. Syekh Saleh Al-Syekh rahimahullah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW Mi'raj menemui ruh para nabi kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nabi menemui jasad Nabi Isa karena jasad dan ruh beliau dibawa ke langit dan beliau belum wafat. Banyaknya jumlah para malaikat dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah. Nabi Muhammad SAW juga adalah Kalimur Rahman, orang yang diajak bicara langsung oleh Ar-Rahman. Allah Ta'ala memiliki sifat kalam, berbicara dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya. Tingginya kedudukan sholat wajib dalam Islam karena Allah langsung yang memerintahkan kewajiban ini. Kasih sayang dan perhatian Nabi Musa alaihissalam terhadap umat Islam ketika beliau menyuruh Nabi SAW untuk diringankan kewajiban sholat, penetapan adanya nasyak atau penghapusan hukum dalam syariat Islam, serta bolehnya menasyak suatu perintah walaupun belum sempat dikerjakan sebelumnya, yakni tentang kewajiban sholat yang awalnya 50 rakaat menjadi 5 rakaat, surga dan neraka sudah ada sekarang, yakni tentang kewajiban sholat yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu, surga dan neraka sudah ada sekarang, karena Nabi SAW telah melihat keduanya ketika Mi'raj. Para ulama berbeda pendapat apakah Nabi melihat Allah pada saat Mi'raj. Ada 3 pendapat yang populer. Nabi melihat Allah dengan penglihatan, Nabi melihat Allah dengan hati, dan Nabi tidak melihat Allah namun hanya mendengar kalam Allah. Pendapat yang benar bahwa peristiwa Isra Mi'raj hanya berlangsung 1 kali saja dan tidak berulang. Barang siapa yang mengingkari Isra, maka dia kafir. Nah, dia berarti menganggap Allah berdusta. Barang siapa yang mengingkari Mi'raj, maka tidak dikafirkan, kecuali setelah ditegakkannya padanya hujah, setelah dijelaskan padanya kebenaran. SRC Lover, demikianlah paparan singkat tentang mengenai peristiwa Isra Mi'raj dan pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menambah ilmu dan wawasan kita serta dapat menambah keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.